Halo sahabat Starseed semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini, saya akan bacakan short pick a card reading ya. Dan tema video kali ini adalah prediksi asmara kalian di bulan Agustus 2024. Nah, tapi sebelum saya mulai, perlu saya ingatkan dulu ya, kalau readingan ini sifatnya general dan juga fun reading ya. Jadi saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Saya akan ambil 5 kartu. Ini kartu yang pertama. Kartu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, saya akan ambil kartu lainnya ya dari Oracle. Ini untuk kartu yang pertama, untuk kartu yang kedua, ketiga, keempat, dan ini untuk kartu yang kelima. Oke, saya akan ambil satu lagi ya. Ini untuk kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. So, saya sudah tebarkan kartunya. Seperti yang kalian lihat sendiri, saya sudah shuffle. Saya nggak tahu kartu mana yang akan keluar ya. Nah, di sini saya sudah bagi 5 kartu ya. Silakan aja kalian pilih kartu mana yang kalian inginkan. Kalian boleh memilih lebih dari satu ya, tapi ya jangan semua. 1 atau 2 kartu boleh lah ya. Nah, kalau seandainya kalian butuh waktu ya untuk konsentrasi atau jeda sebentar untuk benar-benar memastikan ya pilihan kartu mana yang kalian inginkan, kalian boleh pause ya videonya. Nah, kalau kalian sudah menentukan kartu mana yang kalian inginkan, kalian juga boleh loncat ya waktunya, sesuaikan saja dengan waktu pembacaan kartunya. Oke, sekali lagi ya, ini kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau sudah, saya akan langsung saja mulai ya untuk pilihan kartu yang pertama. So, untuk kalian yang pilih kartu yang pertama, kita lihat ya. Di sini ada Page of Cups, ada Sovereignty, dan juga ada Attraction. Energi dari Page of Cups ini adalah energi dari water sign ya, bisa Cancer, Pisces, Scorpio. Entah memang pesannya ditujukan ke kalian yang zodiaknya yang saya sebutkan tadi, bisa juga ini zodiak orang yang berdiri sama kamu, atau ini hanya energi saja ya. Jadi tidak terbatas pada zodiak tertentu, zodiak manapun bisa selama energinya relate ya dengan kalian. Nah, kalau situasinya saat ini kamu memang sedang single ya, saya merasakan sepertinya di bulan Agustus ini kamu akan melihat ya ada sebuah peluang ataupun kesempatan untuk kamu bisa membangun sebuah hubungan. Karena saya merasakan sepertinya ada sih ya situasi di mana seseorang mungkin memiliki ketertarikan sih ya sama kamu. Entah dia naksir sama kamu atau punya harapan dan keinginan yang besar ya untuk bisa terkoneksi sama kamu. Atau bisa juga vice versa, artinya kamu lah yang sebenarnya lagi naksir ya dengan seseorang. So, kita lihat ya bagaimana peluang ataupun kemungkinan tersebut. Seandainya kalau harapan tersebut datangnya dari dia, artinya dialah yang punya pengharapan sama kamu. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih sepertinya dia bisa usianya lebih muda dari kamu, bisa seumuran ya, atau kalau lebih tua juga mungkin perbedaan usianya nggak terlalu jauh lah ya, beda setahun ataupun 2 tahun. Orangnya agak sedikit pemalu, sensitif ya, atau dia tipikal orang yang agak sedikit minderan, itu juga bisa. Ketika dia melihat kamu, sepertinya dia udah lama sih ya naksir kamu. Dia bisa saja orang yang sudah kamu kenal ya, mungkin kamu dan dia bisa bertemu di tempat kerja, di jalur pertemanan. Ada juga yang di jalur online. Artinya kamu berkenalan via online juga bisa ya. Nah, yang saya lihat ya, karena ada attraction di sini, sepertinya dari dia sendiri dia memang sudah tertarik sih ya sama kamu. Nah, tapi karena ada sovereignty, ini kan bisa diartikan kebijaksanaan ya. Artinya, ketika kamu melihat situasi yang ada, seandainya memang ada seseorang yang berpotensi untuk kamu pilih jadi pasangan kamu, ya kamu tinggal tentukan saja apakah memang dia adalah pasangan yang baik atau tidak untuk kamu. Apakah dia memang
akan mengarahkan kamu pada hubungan seperti yang kamu inginkan atau tidak. Itu pun kalau seandainya kamu juga memiliki harapan yang sama, artinya kamu juga sedang menantikan, berharap ingin segera bisa bertemu dengan pasangan yang baik ya untuk kamu. Sepertinya orang ini berpotensi besar sih ya untuk kamu pilih jadi pasangan. Nah tapi ada juga mungkin situasi di mana ada seseorang yang suka sama kamu, tapi mungkin kamunya kayak nggak terlalu seret ya. So virginity di sini itu mungkin lebih ke kayak kamu tuh jangan cepat menjudge, jangan cepat mengkat segala sesuatu. Artinya kalau pun seandainya dia memang bukan tipe ideal yang kamu inginkan, atau dia mungkin tidak memenuhi kualifikasi seperti yang kamu harapkan, mungkin kamu tuh jangan langsung kayak menolak, membatasi diri, langsung defensif gitu ya. Tapi kenapa tidak kamu coba untuk berteman saja dulu sama dia. Siapa tahu mungkin cara pandang kamu terhadap dia itu bisa saja akan berubah. Nah tapi kalau seandainya kamu lah yang naksir gitu ya ke dia, atau kamu lagi PDKT dengan seseorang, saya merasakan sepertinya siapapun dia orang yang berdealing sama kamu ya, kalau kalian energinya maskulin, sepertinya dia juga tertarik sih ya sama kamu. Artinya dia juga naksir ataupun suka sama kamu. Tapi kan ada soft virginity di sini. Ada baiknya sih kamu dituntut untuk bisa meyakinkan dulu ya pilihan ataupun keputusan kamu. Apakah kamu memang punya niat dan tujuan yang jelas atau tidak. Kalau hanya sebatas iseng sih jangan ya. Karena saya khawatirnya kalau misalkan dia udah berharap besar gitu ya sama kamu, terus kamunya nggak bisa memenuhi apa yang dia harapkan, kan kasihan juga ya. Nanti dia patah hati. Dia juga mungkin tipikal orang yang perasa banget. Jadi kalau dia patah hati, sakit hati, itu pasti lama gitu ya sembuhnya. Kasihan juga kan ya. Kecuali kalau misalkan kamu memang punya niat dan tujuan yang baik. Siapapun dia ya, orang yang sedang kamu dekati, orang ini mungkin berpeluang besar ya untuk bisa jadi pasangan kamu. Nah sedangkan kalau kalian saat ini sedang menjalani hubungan dengan seseorang, saya merasakan sepertinya kalian berdealing dengan seseorang yang agak sedikit labil, atau dia masih kekanak-kanakan. Ya, karena ada soft virginity, mungkin kamu memang dituntut untuk lebih banyak bijak, dewasa gitu ya dalam menyikapi sikap karakter yang dia miliki. Kalau pasangan kamu memang usianya lebih muda ya dari kamu, saya merasakan seperti memang ada perbedaan cara pandang sih ya yang kalian miliki. Artinya dia memang masih sedikit kekanak-kanakan, nggak dewasa. Ketika melihat segala sesuatu itu memang dia terkesannya agak sedikit sulit ya untuk memahami apa yang kamu inginkan. Kalau kamu memang mengharapkan ada perubahan yang baik ya dari diri pasangan kamu, sepertinya kamu tuh harus menasehati dia dengan cara yang pelan-pelan, yang lembut gitu ya. Karena kalau misalkan dia tersinggung saja ya, sepertinya dia memang tipikal orang yang cepat ilfeel, cepat marah gitu ya. Nah mungkin untuk bisa menyikapi situasi yang ada, kamulah yang dituntut untuk bisa bijak ataupun dewasa ya, sehingga masalah-masalah kecil itu tidak akan jadi trigger ya dalam hubungan kalian. Ya, ini mungkin hanya peringatan saja ya. So far sih kalau yang saya lihat sepertinya koneksi kamu dengan pasangan itu baik-baik saja, tidak ada masalah ya yang berarti. Kalau kamu tanya apakah dia sayang sama kamu, ketertarikan itu ada sih ya. Ataupun perasaan sayang, nyaman itu ada, meskipun energinya masih page ya. Tapi kalau misalkan kalian mampu memupuk ya kepercayaan, saling terbuka satu sama lain, saya yakin lama-kelamaan ikatannya dalam hubungan kalian itu bisa saja akan semakin kuat. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kalian yang memilih kartu yang pertama. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang kedua ya. Untuk kalian yang pilih kartu yang kedua, kita lihat ya. Di sini ada Ace of Swords, ada The Void, dan juga ada Express Your Love. Sepertinya di bulan Agustus ini ya akan ada titik terang, kejelasan, atau mungkin semesta menyuruh kamu untuk bisa tegas ya, memutuskan sesuatu yang berkaitan tentang koneksi kamu dengan seseorang. Ini kalau memang situasinya beberapa di antara kalian ada yang sebenarnya sudah bertemu sih ya dengan seseorang, tapi entah situasi yang saat ini sedang terkoneksi ataupun beberapa juga ada yang sudah berpisah. Artinya orangnya ada ya, targetnya ada. Kalau situasinya saat ini kamu dan dia sedang terkoneksi, anggaplah kalau misalkan hubungan kamu dan dia belum ada komitmen. Sepertinya di bulan Agustus ini ada kemungkinan ya, entah mungkin orang yang sedang berdealing sama kamu, dia akan berstatement gitu ya ke kamu, dan sepertinya jawaban ataupun keputusan kamu
ini akan menentukan masa depan ya, koneksi ini. Bisa juga ini adalah saran, dimana ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang, tapi hubungan tersebut mungkin belum ada komitmen ataupun kejelasan, kamu dituntut untuk bisa mengambil sikap. Artinya kamu harus bisa segera gitu ya, menetapkan tujuan kamu. Kalau seandainya hubungan ini adalah hubungan yang kamu inginkan dan kamu juga punya harapan-harapan yang besar ya dengan koneksi ini, sampaikan ke dia mengenai apa yang kamu inginkan. Dan kita lihat apakah dia memiliki tujuan ataupun harapan yang sama seperti kamu atau tidak. Artinya kamu tuh jangan sampai membiarkan ya hal-hal yang seharusnya kamu tegaskan ya di awal dari sebuah hubungan. Ya, dengan kejelasan tersebut setidaknya ya kamu udah tahu bagaimana masa depan koneksi ini. Ibaratnya kalau memang hubungan ini nggak ada kejelasan, nggak ada tujuan, dan tidak akan membawa kamu pada hubungan seperti yang kamu inginkan, ya buat apa kamu buang-buang waktu? Kalau seandainya memang hubungan ini tidak mengarahkan kamu pada tujuan tersebut, ya kecuali kalau kalian memang niatnya memang cuma hanya sebatas happy-happy ya, gak perlu meminta klarifikasi ataupun kejelasan apapun juga is okay. Nah tapi kalau misalkan orientasi kamu ke serius ya, ada baiknya sih kalian mungkin harus bisa tegas ya, berani untuk membuat sebuah keputusan-keputusan besar, sehingga kamu tidak selalu menjalani hubungan yang dipenuhi oleh ketidakpastian ya. Ada baiknya segera tegaskan ya hubungan kalian supaya kamu bisa merencanakan ya apa yang baik untuk hidup kamu. Nah, atau kalau situasinya beberapa di antara kalian ada yang saat ini single sih ya, kalau seandainya kamu sudah bertemu ya dengan seseorang yang kamu inginkan, kamu cintai, entah siapapun dia ya, bisa gebetan kamu kah, seseorang yang ada di masa lalu kah. Kalau seandainya kalian memang menginginkan ada perubahan ya dengan koneksi ini, sepertinya di bulan Agustus ini adalah bulan yang baik untuk kamu bergerak ya. Ekspresikan saja apa yang kamu rasakan ya terhadap dia. Jangan takut akan hasil akhir toh. Yakini satu hal, kalau dia memang jodoh kamu, nanti juga akan ada jalan kok dan kemudahan. Nah, sedangkan untuk kalian yang couple, ya kalau situasinya saat ini kalian memang sudah punya pasangan, entah dalam situasi ini ada yang sudah menikah, berkomitmen, atau hanya sebatas kayak pacaran saja, kan ada the void di sini. Saya merasakan sepertinya ada kekosongan sih yang seseorang rasakan, entah kamu ataupun pasangan kamu, ketika melihat koneksi ini dalam konteks sebenarnya mungkin ada sih ya sedikit rasa hambar atau perasaan kayak udah mulai merasa jenuh. Mungkin karena kalau kalian sudah menikah ya, sepertinya karena kalian terlalu sibuk gitu ya dengan anak, misalnya dengan pekerjaan, sehingga kehangatan dalam hubungan kalian itu sedikit demi sedikit kayak sudah mulai agak sedikit berkurang. Ya, mungkin kesannya kayak hubungan tersebut hanya sebatas kayak tuntutan dan kewajiban saja. Nah, saya merasakan sepertinya ada salah satu di antara kalian yang sebenarnya mengharapkan ada perubahan sih dalam hubungan ini, tapi seolah-olah kayak takut ya untuk mengungkapkan ataupun mengutarakan apa yang dia rasakan. Nah, mungkin ada baiknya ya kalian tidak perlu harus ibaratnya mengedepankan ego saja. Kalau memang ada sesuatu yang salah ya dalam hubungan kalian, jangan dibiarin. Nah, kenapa tidak sampaikan gitu ya ke pasangan, dan jangan juga takut ya untuk terbuka mengatakan apa yang kamu inginkan dari pasangan kamu. Karena bisa jadi mungkin pasangan kamu merasa bahwa tidak ada masalah apapun gitu ya dalam hubungan ini, sehingga dia tidak mempermasalahkan apapun. Ya, dikiranya semuanya baik-baik aja gitu ya. Nah, kenapa tidak kamu sampaikan saja yang menjadi keluh kesah kamu supaya pasangan kamu mengerti dan memahami ya apa yang kamu inginkan. Nah, bisa jadi kalau kamu nggak merasa kayak gitu, ini adalah energi pasangan kamu. Nah, kalau seandainya akhir-akhir ini kamu agak sedikit cuek gitu ya, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan, aktivitas kamu, ya kenapa tidak ya luangkan waktu bersama dengan pasangan, berikan momen-momen gitu ya yang berkesan dengan pasangan. Ciptakan ya sesuatu hal yang baru, berikan kejutan, hadiah gitu ya untuk pasangan. Mungkin hal-hal seperti ini akan membuat ya hubungan kamu dengan pasangan itu akan semakin mesra, semakin harmonis, dan menjaga juga gitu ya keutuhan ataupun kehangatan ya dalam rumah tangga ataupun hubungan kalian.
Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kalian yang memilih kartu yang kedua. Sekarang saya akan lihat untuk pilihan kartu yang ketiga. Oke, untuk kalian yang pilih kartu yang ketiga, kita lihat ya. Di sini ada Page of Wands, ada Wisdom, dan juga ada Engagement. Wow, oke. Saya merasakan sepertinya ada seseorang yang merasa dia itu udah siap gitu ya untuk memulai sesuatu yang baru. Atau mungkin ada juga yang sebenarnya udah siap gitu ya untuk melangkah ke hubungan yang jauh lebih serius. Itu juga bisa karena ada engagement di sini ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini energi yang ditujukan ke kamu ataukah ke seseorang. Kalau energinya ditujukan ke kamu sih, entah beberapa di antara kalian ada yang sebenarnya sudah bertemu ya dengan seseorang yang entah kamu cintai, kamu inginkan. Nah, tapi saya juga nggak bisa memastikan ya apakah memang orangnya ada atau tidak. Kalau orangnya ada ya, sepertinya dia bisa saja gebetan kamu atau seseorang yang ada di masa lalu kamu. Kalau kalian energinya maskulin sih, entah beberapa di antara kalian ada yang sebenarnya punya sebuah harapan yang besar gitu ya terhadap orang tersebut. Mungkin kalian sudah menemukan keyakinan dan memiliki harapan dan keinginan juga untuk ingin membangun sebuah hubungan yang serius. Dan ketika kamu melihat dia, kamu berpikir bahwa dialah seseorang yang tepat ya untuk kamu. Nah, tapi dalam situasi ini mungkin kalian juga nggak bisa memastikan ya apakah dia sendiri punya niat dan tujuan yang sama atau tidak. Saya nggak melihat ada jawabannya ya, karena ada wisdom di sini. Sepertinya semesta ingin agar kamu tuh ikuti saja apa yang kamu yakini. Ya, ibaratnya upayakan saja yang terbaik, toh hasilnya akan bagaimana. Sepertinya tidak perlu harus kamu pikirin dulu ya. Daripada menunda ya lebih lama, lebih baik lakukan saja ya. Siapa tahu mungkin usaha dan kerja keras kamu itu akan membuahkan hasil seperti yang kamu inginkan. Ini kalau situasinya memang beberapa di antara kalian ada yang berencana ingin datang ke seseorang. Nah, tapi energi juga bisa saja vice versa. Artinya ada seseorang yang sebenarnya dia punya niat dan keinginan ya untuk ingin terkoneksi sama kamu. Selama ini mungkin dia sering kali stalking ya media sosial kamu. Dia sering mengawasi ataupun memantau kamu dan sepertinya dia sendiri sudah siap sih ya untuk memulai sebuah hubungan yang baru. Tapi saya juga nggak bisa memastikan apakah ini energinya ditujukan ke orang baru ataukah ke seseorang yang ada di masa lalu. Dia terkoneksi lagi sama kamu. Nah, nanti juga mungkin kamu akan tahu sendiri ya jawabannya. Itu pun kalau situasinya relate ya dengan kalian. Nah, tapi kan ada wisdom di sini. Artinya kamu memang harus benar-benar bijaksana dalam hal memutuskan. Ya, ibaratnya kalau energinya ditujukan ke orang baru, seandainya dia bukanlah tipe ideal seperti yang kamu inginkan, artinya tidak memenuhi aspek yang kamu harapkan. Nah, kata semesta mungkin kamu juga harus bisa bijaksana ya dalam hal ini. Jangan sering pilih-pilih ya, jangan sering menolak gitu ya tawaran cinta ataupun menolak hal baik dalam kehidupan kamu. Nilai dulu baik-baik ya, apakah dia memang seseorang yang bisa jadi pasangan yang baik untuk kamu atau tidak. Ya, kalau seandainya kalian juga sedang dalam fase pencarian ya di sini, sepertinya orang tersebut bisa saja akan berpeluang besar sih ya untuk jadi pasangan kamu. Ya, begitu juga kalau yang datang ini adalah energi orang masa lalu kamu. Karena saya merasakan sepertinya memang ada seseorang yang masih sering ya memantau kamu, mengawasi kamu. Mungkin dia memang punya keinginan sih untuk ingin terkoneksi sama kamu. Seandainya di bulan Agustus ini dia bergerak datang ke kamu, sepertinya dia memang memiliki sebuah niat ataupun tujuan tertentu sih ya dengan koneksi ini. Entah dia mungkin ingin rekonsiliasi, ingin rujuk, ataupun ingin kembali ya masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, tapi kan ada wisdom di sini, mungkin kamu juga dituntut untuk bisa bijak ya dalam hal memutuskan. Tidak perlu harus terburu-buru dalam hal memutuskan, nilai saja dulu baik-baik. Kalau kamu yakin ya dengan pilihan dan keputusan kamu, baru kamu putuskan. Nah, sedangkan untuk kalian yang couple ya saat ini, kalau situasinya hubungan kamu dan pasangan itu masih hanya sebatas kayak pacaran, saya melihat sih sepertinya akan ada berita baik sih ya. Entah mungkin pasangan kamu sepertinya akan mulai membicarakan ya tentang masa depan. Entah pasangan kamu mungkin juga akan memperkenalkan kamu gitu ya ke keluarganya, itu juga bisa. Nah, tapi yang pasti sepertinya koneksi kamu dan pasangan ini bisa dibilang cukup baik ya. Kalau seandainya
energinya relate ya. Sepertinya selangkah lagi ya hubungan kamu dan pasangan itu akan menuju pada level yang jauh lebih serius lagi. Ya, mudah-mudahan saja ya, orang yang sedang terkoneksi dengan kamu saat ini, dialah yang akan jadi jodoh ataupun pasangan ya di masa depan. So far sih good ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lanjut lagi ke pembacaan kartu yang berikutnya ya. Untuk kalian yang pilih kartu yang keempat, kita lihat ya. Di sini ada the lovers, ada protection, dan juga ada romantic feeling. Oke. Sepertinya di bulan Agustus ini untuk kalian yang memilih kartu yang keempat, sepertinya ini adalah bulan dimana kamu itu akan dikelilingi oleh banyak cinta. Kamu juga mungkin akan melihat ada banyak peluang kesempatan ya untuk kamu bisa membangun sebuah hubungan ya. Kalau seandainya kalian saat ini situasinya masih single, mungkin juga memang ada seseorang yang jatuh cinta ya sama kamu, itu juga bisa. Saya merasakan sepertinya di bulan Agustus ini juga kamu akan jatuh cinta, ngerasa kayak berbunga-bunga, lagi happy lah ya. Mungkin kamu nanti akan dipertemukan ya dengan seseorang yang bisa membuat kamu jatuh cinta, itu juga bisa. Nah, tapi saya juga nggak bisa memastikan ya apakah memang hubungan tersebut akan mampu mengarahkan kamu pada hubungan yang serius atau tidak. Ya, ini kan baru bibit, baru awal ya. Kalau seandainya energinya relate ya, seandainya kamu melihat peluang ataupun kesempatan tersebut dan kamu juga sudah bertemu dengan seseorang yang anggaplah cocok gitu ya di hati kamu, sebaiknya sih kamu maintain saja ya hubungan tersebut, atau arahkan ya hubungan tersebut ke hubungan yang baik, yang sehat, karena ada protection di sini. Ini kan artinya perlindungan. Entah mungkin kalau energi ditujukan ke dia, sepertinya orang yang akan kamu temui bisa jadi dia tidak hanya sayang ya, jatuh cinta sama kamu, tapi dia juga bisa jadi pelindung yang baik, atau ini juga bisa saran ataupun masukan dimana kamu tuh harus bisa menjaga ya diri kamu. Ibaratnya jangan sampai kamu kehilangan ya jati diri kamu hanya karena cinta. Tetap ya kita harus bisa menjaga kehormatan kita, diri kita. Ibaratnya jatuh cinta boleh, tapi jangan sampai kebablasan, itu juga bisa. Ya, ini hanya peringatan saja ya untuk beberapa di antara kalian. Nah, kalau seandainya memang kamu sudah bertemu dengan orangnya, pastikan ya niat dan tujuannya itu apa. Kamu juga harus bisa tegas ya ke diri kamu sendiri mengenai hubungan seperti apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, dan pastikan dia juga memiliki niat dan tujuan yang sama. Nah, tapi kalau seandainya hubungan tersebut masih abu-abu, masih belum pasti nih, belum jelas nih apakah dia memang datang ke kamu itu karena dia punya niat dan tujuan yang baik atau enggaknya, lebih baik kamu juga harus bisa menjaga ya ataupun mengontrol hati dan pikiran kamu. Meskipun kamunya udah falling in love banget gitu ya sama dia, udah naksir banget sama dia ya, tetap ya kamu harus mengontrol diri kamu. Jangan terlalu menunjukkan ya rasa ketertarikan yang kamu miliki sebelum semuanya jelas. Ya, khawatirnya nanti kamu udah berharap, udah baper, nggak taunya dia cuman iseng ataupun main-main saja. Nah, jangan sampai ya kejadian seperti itu. Yang ada malah nanti kamu hanya akan kecewa dan patah hati saja ya, karena ekspektasi kamu sendiri. Nah, tapi so far ini good ya. Saya melihat sepertinya di bulan Agustus ini mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa bikin kamu jatuh cinta. Nah, tinggal kamu arahkan saja ya hubungan tersebut ke hubungan yang baik. Nah, sedangkan kalau energinya ditujukan ke kalian yang couple ya saat ini, sepertinya hubungan kamu dan pasangan tuh lagi mesra-mesranya ya saat ini. Ya, kalau situasinya saat ini sedang terjalin sih, saya merasakan tidak ada hal yang perlu untuk kamu khawatirkan ya, karena sepertinya pasangan kamu sayang sama kamu. Dia juga ingin mencoba untuk tetap melindungi ataupun menjaga ya hubungan yang ada, komitmen yang ada. Kalau misalkan kamu tanya ya tentang perasaan pasangan kamu, sepertinya dia memang sayang sama kamu. Jadi kamu tidak perlu harus meragukan ya perasaannya ke kamu. Sepertinya pasangan kamu memang sayang sama kamu. Kamu tidak perlu harus meragukan cintanya ya. Dan dia juga sepertinya ingin tetap ya menjaga hubungan yang ada, karena dia tahu bahwa kamulah seseorang yang dia cintai. So far sih nggak ada masalah ya. So, kurang lebih seperti itu ya untuk kalian yang memilih kartu yang keempat. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang kelima. Untuk kalian yang pilih kartu yang kelima, kita lihat ya, di sini ada Two of Swords, ada Flirt, dan juga ada Trust. Sepertinya di bulan Agustus ini
Beberapa di antara kalian ada yang akan dihadapkan pada sebuah situasi yang membuat kamu merasa dilema ataupun ragu dalam hal memutuskan. Kalau seandainya kamu saat ini single, sepertinya di bulan Agustus ini peluang ataupun kesempatan cinta itu ada sih ya. Tapi sepertinya peluang cinta yang ada juga perlu untuk kamu waspadai dulu ya. Karena saya melihat ada flirt di sini. Artinya, kamu harus memastikan dulu niat dan tujuan dia itu apa. Apakah dia cuma hanya sebatas iseng doang, ataukah main-main doang, atau gimana. Kalaupun saya merasakan sepertinya beberapa di antara kalian ada yang sebenarnya pengen sih ya menjalani hubungan sama dia, tapi sepertinya kamu kayak masih belum sepenuhnya percaya ataupun yakin kalau dia ini akan jadi pasangan yang baik ya untuk kamu. Ya, kalau kalian energi yang feminin, sepertinya kamu bukan tipikal orang yang kesulitan sih ya untuk bisa mencari seorang pasangan. Kalau seandainya memang peluang cinta itu ada, tapi hati kamu merasa masih ragu ya untuk memutuskan, ya jangan dipaksain. Kalau seandainya dia memang akan jadi pasangan yang baik ya, nanti juga dia akan berusaha ataupun effort ya dengan sendirinya. Nah, kamu tinggal nilai saja apakah pada saat dia dan kamu terkoneksi, apakah dia memang menyampaikan ya apa yang menjadi niat dan tujuan dia atau tidak, atau hanya sebatas kayak ngerayu-ngerayu aja, berkata manis gitu ya sama kamu, ingin coba untuk menarik perhatian kamu saja tanpa ada effort yang berarti. Entah mungkin dia itu kesannya kayak sering nanyain kabar, nelponan sampai berjam-jam, tapi ya cuman hanya sebatas gitu-gitu doang. Maka kamu juga harus bisa mengontrol ya hati dan pikiran kamu. Ya, memang tidak ada yang salah sih ya dalam hal ini, tapi kamu juga harus bisa membatasi ya diri kamu. Ibaratnya kalau memang nggak ada komitmen dalam hubungan kalian, ya kamu tidak perlu harus 24 jam gitu ya memberikan waktu, tenaga, pikiran, energi untuk orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau dia memang mau datang masuk ke dalam kehidupan kamu, buktikan. Atau minimal dia punya tujuan yang jelas dulu gitu ya, mau ngapain. Kalau hanya sebatas iseng, ya cari aja orang lain yang bisa diajak iseng gitu ya. Jangan kamu. Kalau seandainya pada realitanya dia memang cuman hanya sebatas iseng ataupun cuman ngebaperin kamu doang gitu ya, yang ada malah nanti kamu yang akan kecewa dan terluka di sini. So, dalam hal ini tegas saja ya ke dia mengenai apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan, dan kita lihat apakah dia mampu membuktikannya atau tidak. Sepertinya ini hanya bisa dijawab oleh waktu sih ya. Kamu juga pasti nanti juga akan menilai ya ataupun melihat seperti apa kualitas dirinya. Ya, nggak perlu terburu-buru dalam hal memutuskan juga. Meskipun peluang itu ada, santai aja. Toh yakinnya satu hal, kalau dia memang yakin sama kamu, dia nggak akan ragu kok untuk mengikuti apa yang kamu inginkan. So, pasti untuk kalian yang single sepertinya memang akan ada siap peluang tersebut, tapi sepertinya kamu nggak perlu harus terburu-buru ya dalam hal memutuskan sebelum kamu menilai dulu seperti apa dia orangnya. Nah, sedangkan untuk kalian yang couple saat ini, saya merasakan sepertinya hubungan kamu dengan pasangan itu entah akan ada godaan atau mungkin ada sesuatu yang akan merubah ataupun menggoyahkan ya keyakinan kalian. Nah, tapi saya nggak bisa memastikan keraguan tersebut datangnya dari siapa. Bisa kamu, bisa ke pasangan kamu sih ya. Kalau seandainya keraguan tersebut datangnya dari kamu, saat ini mungkin kamu memang sedang terkoneksi dengan seseorang, tapi sepertinya di bulan Agustus ini kamu juga akan dipertemukan dengan seseorang yang mungkin saja akan membuat hati kamu itu goyah gitu ya. Nah, entah dalam hal ini mungkin peluang tersebut mampu ya, anggaplah membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu merasa gimana ya, ibaratnya aduh sayang juga ya kalau aku nggak bisa dapetin dia, kayaknya dia lebih baik deh dari pasangan aku. Ada mungkin ya pemikiran seperti itu yang kamu miliki. Nah, tapi sepertinya kamu juga sadar ya dalam hal ini, pada saat kamu memutuskan untuk menjalani hubungan dengan pasangan kamu saat ini itu kan tergerak atas dasar keyakinan yang kamu miliki. Hanya saja sepertinya godaan yang ada ini bisa saja hanya sebatas ujian saja sih ya, yang mungkin harus kamu lewati dalam hubungan kalian. Saya merasakan sepertinya kamu jangan sampai jatuh ya ataupun goyah dengan godaan yang ada, karena yang saya rasakan bisa jadi kamu nantinya hanya akan menyesal ya dengan keputusan kamu tersebut.
Ya, kalau saat ini kamu sedang menjalani hubungan ya dengan seseorang, ada baiknya tetap ya pegang ataupun tetap jaga gitu ya komitmen yang ada, karena belum tentu juga ya godaan yang ada itu akan benar-benar mampu mengarahkan kamu pada kebahagiaan seperti yang kamu inginkan. Nah, tapi kalau misalkan energinya vice versa, bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu, dimana pasangan kamu mungkin agak sedikit meragukan ya hubungan ini karena entah dia melihat peluang ataupun godaan gitu ya dalam hubungan kalian. Ya, kalau memang situasinya relate sih saya merasakan sepertinya kamu gak perlu harus merasa panik ataupun gimana ya, karena ada trust di sini. Kamu juga harus bisa yakin gitu ya ke diri kamu sendiri, ke pasangan kamu. Yakinilah kalau misalkan pasangan kamu yakin sama kamu, dia pasti akan tetap ya berusaha untuk menjaga komitmen yang ada. Tapi kalau seandainya pasangan kamu dia mudah tergoda, mungkin ini juga satu warning sih ya untuk kamu bisa sedikit lebih berhati-hati ataupun mengawasi ya pasangan kamu, atau mungkin kamu juga harus bisa menyikapi situasi yang ada dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Nah, karena ini kan hanya energi ya, nggak perlu harus dibaperin juga. Artinya jangan terlalu diyakini 100% juga, karena ini kan hanya probabilitas ya. Syukur-syukur sih apa yang saya bacakan ini tidak terjadi ya. Hubungan kamu dengan pasangan itu baik-baik saja. Ya, ini mungkin hanya sedikit peringatan saja untuk beberapa di antara kalian. Jika memang akan ada godaan ataupun perubahan ya dalam hubungan kalian, sepertinya kamu memang dituntut untuk bisa bijak ya dalam menyikapi masalah yang ada dengan cara yang dewasa. Jangan melibatkan emosi ataupun berpikir memutuskan terlalu cepat, tapi putuskan segala sesuatu itu dengan kepala dingin ya. Siapa tahu mungkin tantangan ataupun masalah yang ada dalam hubungan kalian ini hanyalah ujian saja sih ya untuk menguatkan komitmen kalian. Karena biasanya nih ya, kalau udah deket-deket mau nikah ataupun mau ketemu dengan jodohnya, pasti ada saja hal-hal yang akan menggoyahkan ya hati kita. Nah, jangan sampai kamu mudah tergoda ataupun mudah terpancing gitu ya dengan masalah yang ada. Tetap yakin pada hati kamu dan yakinilah kalau dia memang jodoh kamu. Pasti nggak akan ada hal kok yang akan memisahkan kalian. So, mungkin di bulan Agustus ini jangan dulu membuat sebuah keputusan yang besar. Tetap tenang ya, dan lihat juga dari berbagai macam aspek ya ataupun sisi sebelum kamu membuat sebuah pilihan ataupun keputusan. Kalaupun ada sedikit masalah ya dalam hubungan kalian, sikapi dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Tetap jaga ya kepercayaan pasangan kamu, tapi tanpa harus mengesampingkan juga ya ketegasan kalian. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.